saya kan pecinta Wiro Sableng. 212. Makanya saya kalau ditanya nomornya berapa, nomor saya kan akhirnya 212. Oh, alumni 212 Gus. Oh, nggak ada hubungannya. Saya ini alumni Wiro Sableng, hatam saya. Baca itu. Enaknya besok desanya dijadikan 212 saja. Bu Tiwi luar biasa sambutannya. Aku gak iso mbayangni nalika Bu Tiwi gak cocok kambing garwane terus gawe garwane kaya apa nasibe ya. Bahaya tenan. Sampeyan kuwajib apal. Kok Gus iki mesti aku mon. Sampeyan kudu ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para tokoh, para bini sepuh, wabil khusus kakak kami Kiai Haji Zinnail Manafi'ah yang malam hari ini oleh panitia dirubah namanya Sidni. Ada lagi saudara kami yang baru saja ngaji bareng-bareng sama kita, Kiai Haji Fahim Ruyani. Ada lagi kakak kami yang kebetulan beliau selain pimpinan pondok juga menjabat sebagai ketua PCNO Kabupaten Kediri yang sudah 2 periode dan kayaknya tidak mau turun. Yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Tiwi yang namanya sangat sulit, dan suaminya siapa namanya Mas? Lupa tuh, Mas Rizal. Yang tidak ketinggalan penggagas acara silaturahim malam hari ini, teman-teman dari kepala desa sekabupaten Purbalingga yang kayaknya semuanya kena tipu sama saudara Ismun. Yang selalu kita harapkan kebaikan dan manfaatnya, Bapak Kapolres yang ternyata dari Solo, siapa namanya Pak? Pak Rosyid, ada Bapak Kajari, ada siapa Pak? Pak Dandim, dan semuanya saja. Kemudian yang sangat kami hormati hadirin hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul dalam rangka ngaji plus maulid. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pengajian malam hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh Gus Wahim bisa nanti kemudian diteruskan oleh teman-teman alumni di tengah masyarakatnya, dan moga-moga berkah pengajian, berkah maulidan, moga-moga Kabupaten Purbalingga sebagaimana tadi didoakan oleh Ketua Paguyuban benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah tempat yang memang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang gitu, Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa
ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al malaikah bi ahli dzalikal makan. Tidak ada rumah, ini dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada tempat wilayah di mana di situ dibaca maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wilayah itu mendapatkan naungan dari para malaikat, wa ammahumullahu birahmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menempat di wilayah itu. Moga-moga maulid ini benar-benar masmu', benar-benar didengarkan, benar-benar makbul indallah subhanahu wa ta'ala, dan membuat Rasulullah ridho dengan kita semua. Dan disampaikan oleh Bu Bupati bahwa kami ini seharusnya datang itu tidak ke sini, tapi kami seharusnya datang itu ke Majenang untuk dirayakan acara teman-teman alumni se-Banyumas Raya dalam rangka pertemuan alumni sekaligus haul kakek kami sebagai Ahmad Jazuli. Tapi karena kemudian kami dipanggil oleh Gus Miftah untuk ikut hormat kedatangan Bapak Presiden, akhirnya kami kemudian apa-apa nyapa kok ngono nggak mati Gus restorannya akhirnya soalnya kurang larang kayaknya belum lunas. Iya, kurang larang iya, karena ini dengan kayak ini kurang larang nah, saya ini dengan teman-teman kepala desa Purbalingga itu bukan yang pertama, dan saya sudah ngomong berulang kali saya agak trauma untuk acara-acara di Purbalingga karena acara itu dipimpin oleh saudara Ismun yang menurut kami perlu banyak taubat dalam beberapa langkah-langkahnya sebagaimana tadi dijauhkan oleh pembukaan kitab tadi itu. Jadi ketika Ismun datang ke rumah kami langsung kami tolak, tapi kemudian beliau membawa teman-teman kepala desa dan lain sebagainya ke rumah dengan wajah penuh melas dan memprihatinkan, membuat kami akhirnya tertipu untuk yang kesekian kali. Tapi ternyata setelah kami datang di sini, alhamdulillah luar biasa sekali acaranya. Moga-moga benar-benar ada faidah dan gunanya, moga-moga penuh berkah, penuh manfaat. Kita mau ngaji apa ini? Nah, tobat. Gak bakat. Kama taqadda adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal aud ilaiha hirfah. Ngomongkan tobat tadi karena pengajiannya kebetulan babnya tobat. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk kemudian menyesali kesalahan yang kita lakukan.
Artinya apa? Bahwa kalau pagi kita salah, tolong setelah melakukan kesalahan sesegera mungkin untuk kemudian kita tobati. Walaupun mungkin nanti siang kita akan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah, itu tidak masalah, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah aw huwa muqimun 'alaih la yufariquhu hatta yufariqad dunya." Tidak ada dari kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tidak punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita hilangkan atau kita tinggalkan, bahkan mungkin sampai kita mati. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa seorang mukmin sejati itu memang desain awalnya, artinya dari awal dia itu terdesain untuk menjadi orang sing mudah salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi juga cepat untuk segera tobat, tapi lupa lagi dan kemudian salah lagi. Yang paling penting idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau kemudian ditegur, dia segera berbenah. Itu sampai boleh salah, tapi jangan kemudian merasa benar. Bahkan ketika mungkin dari kita itu merasa ketepatan atau kebetulan benar, dawuhnya Gus Wahim tadi, kita tetap harus membuka pintu taubat selebar-lebarnya, karena perasaan kita akan kebenaran yang kita lakukan itu sudah layak untuk ditobati, atau itu adalah sebuah kesalahan baru. Kita merasa benar, kita merasa paling baik, kita merasa paling soleh. Bahkan tadi Gus Wahim sempat mengatakan kita merasa paling melas saja, paling fakir saja, itu sudah layak untuk kemudian ditobati. Jadi tidak boleh, kata Gus Wahim tadi, di antara kita kemudian mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku tidak punya apa-apa. Padahal itu sangat menyinggung saya, apalagi kakak saya. Kakak saya ini yang paling besar ini, ya memang beliau paling besar, paling sepuh, ya ya besar pokoknya. Paling sering mengatakan bahwa aku gak diopo-opo. Padahal tadi itu sempat saya foto karena namanya ganti dari Zidni menjadi Sidney. Akhirnya saya foto, saya kirimkan ke teman saya, ya saudara saya. Ternyata beliau jawabnya begini, Gus Sidni itu singkatan dari Sayyid Zidni Al-Ghaniyul Mastur. Gus Zidni orang kaya yang selalu mampu menutup kekayaannya. Nah itu. Dan itu harus tobat kalau menurut kitab tadi itu. Wajib tobat. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita ini merasa paling baik, paling benar dan lain sebagainya. Ternyata bahkan sampai punya perasaan kalau kita adalah paling lemah, paling madlum. Wah, ini bencana alam ya. Paling madlum itu paling tersakiti. Kan kita biasa ya, kita ini punya naluri untuk punya perasaan bahwa kita adalah orang yang paling madlum. Ya kita KPI Pak, biasa. Padahal saya masih ingat ketika Rasulullah mengatakan al-mu'min ilful ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin sejati, katakan santri lah ya, apa meneh alumni pondok pesantren Al-Falah Blokso, itu harus punya kemampuan untuk membangun dirinya sebagai pribadi yang menarik dan memang layak untuk kemudian diikuti, ditertarik, dicintai.
Seorang mukmin harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian punya kelayakan untuk diikuti. Ingat saya, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi, itu nyarai bahwa bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis annal insan la yaslamu illa bil ulfah, bahwa manusia itu tidak akan pernah selamat kecuali kemudian membangun kekompakan, membangun kenyamanan di antara sesama. Li'anal insan maksudun bil adiyah mahsudun bin ni'mah. Karena manusia itu kalau belum jadi siapa-siapa, manusia itu kalau masih awal, katakan baru lahir begitu saja, itu sudah menjadi sasaran disakiti orang lain. Sampeyan masih lemah, belum punya apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berpangkat, atau mungkin tidak berpendidikan tinggi atau apa, itu harus siap-siap mendapatkan cobaan, menjadi sasaran disakiti orang lain. Ketika kamu di bawah, maka kamu punya potensi untuk itu. Tapi ketika kamu kemudian, kalau bahasanya saudara Bambang Pacul radhiyallahu anhu, melenting ke atas, maka cobaannya akan berubah menjadi mahsudun bin ni'mah. Maka kamu harus siap-siap untuk kemudian memiliki banyak lawan, memiliki banyak musuh yang iri, yang hasud, yang dengki dengan apa yang kita capai atau pencapaian kita. Iku wis gawan bayi menungso. Jadi gak ono yang membenarkan satupun untuk kemudian merasa paling tersakiti, paling tertindas atau apa. Dia pancen kuwi gawan bayi. Fa idza lam yakun ilfan ma'lufa, maka ketika kita tidak mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik, maka takhtafuhu aidi hasidi wa tahkumu alaihi ahwa wa adi. Ketika jenengan bermasyarakat tidak mampu membangun pribadi jenengan menjadi pribadi yang menarik, maka siap-siap semakin banyak musuh, semakin banyak orang hasud, dan pada akhirnya jenengan hanya akan menjadi buli-bulian dari orang-orang yang tidak suka dari panjenengan. Falam taslam lahu ni'mah walam tasfu lahu muddah. Maka kenikmatan tidak bisa panjenengan rasakan, dan kemudian panjenengan tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Saya masih ingat ketika bahkan Nabi Dawudi, karena ini ada acaranya, kan acaranya melibatkan apa namanya, para kepala desa. Dan kebetulan di sini ada para pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Purbalingga. Wa fi muqaddimatihim ada kepala daerah, Bupati, Butiwi, sopo jenenge asli. Yang penting zaman apalah Mas. Seperti zaman apalah semua doa. Masalah tenan masalahnya. Aku mau ke sini bisiki aku. Butiwi luar biasa sambutannya. Aku gak iso mbayangne nalika Butiwi gak cocok kambek garwane terus gawe garwane kaya apa nasibe ya. Bahaya tenan. Sampeyan kuwajib apal. Kok Gusti mesti aku ngono. Sampeyan kudu ngati-ngati tenan. Jangan sampai lupa. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa khiyar wa'imatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal dia memiliki niatan baik untuk rakyatnya, dan kemudian rakyatnya juga memiliki dukungan penuh terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin terbaik. Sangat dicintai rakyatnya,
dan kemudian dia juga benar-benar mencintai rakyatnya, dari awal niatannya sudah baik untuk masyarakatnya, masyarakatnya penuh harap terhadap para pemimpinnya, itu adalah pemimpin-pemimpin paling istimewa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat para kepala desa yang jumlahnya banyak tadi itu, berapa jumlahnya? 224. Kenapa nggak dijadikan 212 saja? Biar kayak Wiro Sableng. Saya kan pecinta Wiro Sableng. 212. Makanya saya kalau ditanya nomornya berapa, nomor saya kan akhirnya 212. Oh, alumni 212 Gus. Oh, nggak ada hubungannya. Saya ini alumni Wiro Sableng, hatam saya. Baca itu. Enaknya besok desanya dijadikan 212 saja. Oke, dari 224 kepala desa, jenengan harus tahu bahwa inna khiyarun nas fi nadhari syar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, bahwa orang terbaik dari kacamata syara, kacamata agama, itu adalah memang orang-orang yang mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menarik dan layak untuk diikuti. Wa khususan hina yakununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau, mohon maaf bapak-bapak, apalagi kalau kebetulan orang tersebut punya tanggung jawab besar di tengah-tengah masyarakatnya. Qad yanzalikuna ila suwarin minal ghildati wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Karena kadang-kadang, mohon maaf ini, tapi saya nggak ngerti di sini ada apa enggak kepala desa modelnya kayak gitu, yang boleh Bapak Presiden kemudian akhirnya diperpanjang masa jabatannya. Kadang-kadang ada orang itu sebelum menjabat baiknya luar biasa di tengah-tengah masyarakatnya. Ini kepala desa ini, ya kan? Kadang-kadang begitu. Ketika belum menjadi pemimpin, baiknya luar biasa, sangat bersahabat, sangat merakyat. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, qad yanzalikuna ila suwahin minal ghildah wal jafwah, kadang-kadang kemudian karakter aslinya keluar. Tahu-tahu keras, tahu-tahu galak, tahu-tahu semena-mena. Itu penyakit itu kapan bisa kita nilai bahwa kepala desa ini, ismul ini sudah mulai rusak kapan? Hina yakununa matlubin la yakununa talibin. Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian ismun sudah menjadi orang yang paling dicari keberadaannya oleh masyarakatnya, tapi dia tidak pernah turun mencari ada apa di tengah-tengah masyarakatnya. Baik. Jadi saya tidak tahu. Biasa apa enggak? Orang belum punya apa-apa, baiknya minta ampun. Kalau ada tetangga repot, dia selalu rewang. Kalau di Jawa Timur istilahnya rewang. Kalau di sini apa ya? Sama. Bukan buo yang ini, bukan buo. Rewang, sama ya. Rewang, bantu atau apa. Kalau ada orang susah, dia selalu mencoba untuk menghibur. Tapi ketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian diberi rizki agak sedikit kaya begitu saja, minimal dia beli sepeda motor kita kredit, sifat namrudnya keluar. Ada apa yang udah kayak gitu? Ada. Yang di atas ini ada apa enggak? Ya. Tapi teman kudu tetap matur syukur, karena apapun kesepakatan beliau inilah yang kemudian mampu mengadakan Maulid Akbar pada malam hari ini. Tetap kudu matur syukur awakmu. Utawa sakjane ya sing mau maksud kuwi mau aslinya dia gak cocok aslinya ambil acara ini. Tapi mergo lihat cocok akhirnya terpaksa ikut. Melunan gak Pak? Ikut ya? Karena kalau sama ngomongkan maulid itu hubungannya dengan urunan Pak. Loh iya, maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Karena dalil paten maulid itu adalah apa yang dilakukan oleh Abi Lahab ketika dia ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ngomongkan maulid kemudian dia tidak mengeluarkan sesuatu, ada satu desa kok kemudian
kepala desanya tidak mengeluarkan apapun, dia mohon maaf, itu kan jauh lebih parah daripada Abu Lahab. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak, saya nggak ngerti apakah dengan urun apa tidak saya nggak ngerti, memang begitu. Makanya moga-moga semua pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga ini benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar masuk dalam kategori sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adlun. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang pasti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan kiai yang adil loh, itu pemimpin. Makanya orang jadi nyalon jadi pemimpin itu menurut saya adalah orang yang sangat berani sekali, kendel tenan Pak. Karena dia akan mencoba menjadi Tuhan di wilayahnya. Saya ngerti dari Kanjeng Nabi ini. Bahasa Kanjeng Nabi bagaimana? Orang asyaddu nasi adaban yaumal qiyamah man asyrakahumullah fi sultanihi fajara fi hukmi. Gitu Mas. Orang yang akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling berat adalah orang-orang yang kebetulan diberi sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, kemudian kekuasaan itu tidak digunakan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sudah mulai menyesal Pak belum undang saya? Makanya besok-besok lagi kalau ismun usul undang saya tolong segera ditolak sebelum jenengan-jenengan semua kemudian merasanya ini uang ini. Iya benar, kayak makanya tadi kan Bupati dari awal menegaskan bahwa acara ini tidak digagas oleh saya tapi digagas oleh mereka. Jadi mukhatab saya memang kepala desa itu. Tapi saya juga akan matur bahwa memang seberat itu kesiapan kita untuk menjadi khadimul ra'iyah, katakan pengabdi rakyat, ya harus siap dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Makanya moga-moga pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes kayak nek manis karo ngomong nih. Wes supaya ngono kuwi. Bupatinya ganti apa enggak? Hah? Sama enggak kasihan beban yang luar biasa yang kalau tetap enggak kasihan. Ya kalau sama enggak kasihan ya monggo dipilih lagi untuk kemudian dilanjutkan ya. Bu, ini agak mual loh Bu. Ya, mau dianggap gratis aduh bahaya. Artinya begini loh, urusan kepala desa ya biar menjadi urusan kepala desa. Nah kalau urusan dengan saya ngomong ini tadi ya harus menjadi perhatian sendiri ya loh iya Pak. Artinya jangan sampai kemudian merasa saya nggak ngundang loh ya, saya nggak tanggung jawab loh ya. Lalu saya kadang ngomong begini ya. Boten. Kalau memang insya Allah menjadi sebuah kemaslahatan untuk Purbalingga, moga-moga cita-cita dan harapan Bupati dan calon wakilnya itu moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kan itu, yang paling penting adalah kemaslahatan dan kemanfaatannya. Katanya apa Mas? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu semuanya hafal. Sama kayak ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah di antara kita semua adalah yang paling bermanfaat di antara sesama. Wa habbul a'mal ilallah, kira-kira wa habbul a'mal ilallah surun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Amal yang paling istimewa adalah ketika jenengan mampu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Takshifu anhu dhurra au taqdi anhu daina au taqrudu anhu jua. Bagaimana kemudian keresahan, kegundah
gulana apa? Gula-gulana, kegalauan itu kemudian bisa hilang karena ada kita. Bagaimana kita kemudian membuat orang-orang yang kebetulan terlilit hutang itu bisa mendapatkan solusinya? Iya, besok malu-malu Pak, kepala desa kan? Sampai ini dihisab Allah Ta'ala, lamun toh ono rakyatmu sing kebentel judi slot misalnya dan tidak selesai, apa mana kebentel pinjol begitu. Makanya ismu ini nyalon, aku gumen kok kendel menen. Amal yang paling istimewa adalah ketika kemudian panjenengan apalagi sebagai para pemimpin memastikan bahwa kebahagiaan datang di wilayah panjenengan, kemudian ekonomi naik di wilayah panjenengan, terus tidak ada istilah kelaparan di wilayah panjenengan. Nah itu baru Pak, top tenan itu, top tenan. Jenengan udah sampai keseringan acara-acara kayak maulid ini, acara-acara kayak pengajian ya sesekali lah. Tugas jenengan bukan itu. Loh iya, walaan amsyia fi hajatin ma'akhin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya keluar, ini Rasulullah sebagai pemimpin, ketika saya harus keluar rumah untuk kemudian mengentaskan masalah masyarakat, itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membanggakan untukku daripada saya harus itikaf di dalam masjid selama 10 bulan. Makanya sampean terlalu sregep di masjid, tapi masyarakatmu luwe, masyarakatmu gak sejahtera, masyarakatmu gak bahagia. Wah, ngerokok dengan motor, hati-hati sampean. Boleh, Kak, omongi sebentar. Aku mulai ngerti, berarti gak selamat aku mulai. Lalu ya, insyaallah mugi-mugi warga Purbalingga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga menjadi masyarakat yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Gus Mahmun, kapan begitu saya melihat ada orang ngupdate statusnya Gus Mahmun, tahunya Gus Mahmun. Gus Mahmun ini kakak saya, semua. Kenapa saya yang ngomong? Bukan untuk apa-apa. Saya ini dikenal orang bukan karena apa-apa, ya karena dikerjain yang sepuh-sepuh itu. Nah, iya. Ini saya ini sekolah, beliau adalah guru saya. Beliau ini yang hari ini menjadi besan saya juga guru saya. Beliau ngajarin saya ngaji ya beliau. Makanya beberapa hari yang lalu saya melihat Gus Mahmun itu mengeluarkan satu jauh. Ya tidak tahu di HP-nya siapa, saya lupa di WA-nya siapa. Kemudian Gus Mahmun jauh. Yang paling penting kita semua ini harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dawuhnya Gus Mahmun. Saya hanya menirukan saja. Kun warian takun min abadin nas. Gitu kan? Ini dawuhnya atas itu kan? Lagi. Jadi status itu udah ngomong kiai ilmu blog. Nah, tapi nek nggak bisa status itu modelnya bisa gak jelas model ini ya aduh masalah. Kun warian takun min abadin nas. Kita ini harus benar-benar hati-hati. Harus benar-benar hati-hati dalam setiap langkah, khususnya hal-hal yang berkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita simpan. Harus benar-benar hati-hati. Tolong pastikan uang yang kamu bawa pulang, uang yang kemudian kamu tabung, yang kamu berikan ke anak dan keluargamu benar-benar dari jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kalau itu kamu lakukan, pasti kamu menjadi abadinas, takun min abadinas. Kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara yang lain. Warda bima qasamahullahu lak takun min agnanas. Ada ya? Enten niku riwayat sonten niku wonten, nggih. Lha iki lho angel e. Kitabe beda iki malah geger iki lho. Kamu harus belajar untuk rela, untuk napa ridho
dengan semua yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang mampu menerima keadaan dengan nyaman, dengan tenang, dan kita sudah masuk kategori orang yang paling kaya. Sama harus tahu, walaupun mungkin hal-hal yang akan saya omongkan ini adalah sesuatu yang banyak ditentang orang, bahwa nggak mesti wong sugih itu bahagia, nggak mesti. Saya tidak melihat setiap hari kayak Gus Zidni itu walaupun selalu pegang uang terus selalu padam. Gimana? Ini kakak saya ini yang paling kaya di antara kita, tapi ya belum tentu setiap hari bahagia. Kadang-kadang ya marah-marah juga. Gitu. Enaknya kalau meeting ini. Itu dibalas. Habis ini saya mohon pada MC langsung doa. Jangan ada itu yang lain. Bahaya ini. Lihat, siapa yang takut di sana? Anak uang itu sehari penghasilannya 1 juta, 2 juta atau bahkan lebih. Kemudian ketika masuk rumah, bojone peteng, bojone gak padang. Di depannya ada sop iga, di depannya ada sate, di depannya ada soto. Ini kira-kira enak nggak soto, sate dan lain sebagainya ini? Pulang kerja dengan bawa uang yang cukup lumayan, tapi situasi rumah tidak padat, tidak tidak kondusif. Istrinya senyumnya nggak simetris. Nah, ini aman nggak ini? Ada nggak di antara kita yang kemudian mungkin penghasilannya hanya 40.000, 35.000, 75, paling besar 100.000, tapi ketika pulang mungkin yang ada di meja hanya apa, kulupan, lele itu pun ya lele tadi malam, tapi anak-anak baik, istri senyumnya simetris. Kira-kira lele tadi malam ini masih enak apa enggak? Enak apa enggak? Begitu maksud saya. Makanya ridho, nyaman, bahagia dengan apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala untuk kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang qani'an, yang min aghnan nas. Wa ahibba lil mu'minin wal muslimin ma tuhibbu li nafsik wa li ahli baitik wa qah lahum ma takrahu li nafsik wa li ahli baitik takun mu'min. Ini Bapak kepala desa ini harus benar-benar penyakan ini. Paling berat ini. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi hal-hal yang kira-kira mampu membuat panjenengan bahagia, itu juga harus panjenengan perjuangkan untuk juga dirasakan oleh masyarakat panjenengan. Sebelum itu bisa terlaksana, maka panjenengan keimanannya belum sempurna. Kalau jenengan bahagia misalnya dapat rezeki, panjenengan bahagia misalnya keluarga sehat, panjenengan bahagia misalnya keluarga bisa bersekolah dengan tinggi, maka jenengan juga harus berjuang bagaimana masyarakat panjenengan juga sehat, punya rezeki yang cukup, kemudian bisa berpendidikan yang tinggi. Sebelum itu panjenengan belum begitu iman. Jangan boleh-boleh ngaku sebagai orang mukmin, belum boleh. Apalagi kalau itu yang aku bupati, semakin nggak boleh, tanggung jawabnya semakin besar. Iya, sama sudah tepuk tangan, bahaya ini. Wajawir menjawabkan bihasan takun muslimah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu harus mampu bersosial dengan baik. Jangan sampai ada orang yang tersakiti di lingkungan panjenengan karena keberadaan panjenengan. Insya Allah kamu sudah pantas untuk disebut sebagai muslim sejati. Al-muslim itu apa al-muslim? Al-muslim itu kan man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu kan gampang.
kriteria muslim itu kan gampang, tarifnya atau apa ya, definisi muslim itu adalah orang yang lingkungannya merasa aman dari perilaku-perilaku buruk yang mungkin dia lakukan. Pokoknya sampai kabeh lapangan ini yang semua hadir di sini, kok semuanya benar-benar berislam dengan baik, saya yakin saudara Kapolres itu tidak punya pekerjaan. Loh iya, dia tinggal ngopi saja aman. Kalau panjenengan benar-benar Islam sejati, benar-benar Muslim sejati, aman semua. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Makanya innal mu'min kama yujaru ala fi'lil fara'idi wal ta'at fa innahu yujaru ala tarkil adab wa dharar 'anil khalqi. Bahwa sebagaimana kita ini mendapatkan pahala karena hal-hal baik yang diperintahkan agama untuk kita, kita juga akan mendapatkan pahala karena kemampuan kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk di tengah-tengah masyarakat. Mana paling penting itu, paling penting bagaimana keberadaan kita tidak kemudian menyakiti orang lain. Apalagi kalau panjenengan kebetulan menjadi pemimpin tadi itu, Pak. Bi'izat ilal ma'at al-udwan al-hibad. Tidak ada nama azab itu, sangun itu bahasa Indonesia nih. Oh, tidak ada bekal yang paling buruk panjenengan bawa mati kayak bekal menyakiti orang lain ketika hidup. Makanya sudah kita tidak perlu ngomong banyak. Moga-moga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita benar-benar dijaga setiap perilakunya. Moga-moga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kalau namun bagi titip, matur, kalau tadi Pak Wakil Panitia tadi itu penutupnya adalah kampanye untuk hal-hal yang bersifat berkelanjutan, sama nih orang pahamnya kui kampanye bodoh tenan panjenengan. Loh, gitu kan ya. Ketika dia menutup sambulannya dengan kata-kata moga-moga kebaikan ini berkelanjutan, maknanya ini terus pances. Ojo gak paham, bodrek. Aku harus kampanye sih toh. Tolong Purbalingga jadikan kota santri, kota yang ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Caranya bagaimana? Pastikan tidak ada putra-putri panjenengan di usia pendidikan untuk kemudian tidak ngaji, untuk kemudian tidak ikut meramaikan pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar Purbalingga. Sampean boleh menyekolahkan setinggi-tingginya putra-putri panjenengan, tapi tolong pendidikan agama juga harus menjadi perhatian serius bagi panjenengan semua. Dan moga-moga pemimpin-pemimpin Purbalingga punya keseriusan dalam hal itu. Karena apapun, pendidikan tanpa akhlak itu mengerikan. Ilmu kecerdasan tanpa tuntunan agama, tanpa etika, itu sangat membahayakan. Indonesia sama sekali tidak kurang orang pintar, tapi Indonesia agak kurang orang yang takut dengan Tuhan, agak kurang atau bahkan sangat kurang orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga panjenengan paham dengan apa yang saya maksud, dan moga-moga panjenengan ditakdirkan mampu mengirimkan, mengarahkan putra-putri panjenengan untuk kemudian masuk pondok pesantren. Saya enggak harus berarti kudu mondok nang pelosok, enggak. Mondok di mana saja, yang penting pondok itu jelas. Sanadnya jelas, gurunya jelas, monggo. Di Jawa Tengah ini juga banyak. Saya yakin di sekitar Purbalingga ini juga banyak sekali pondok-pondok pesantren mutabar. Ya paling tidak kalau untuk latihan saja ya alumni-alumni yang punya pondok yang gak jelas-jelas itu loh. Biar dia sadar bahwa kewajiban utamanya ketika dia pulang dari pondok ke rumah, yang tadi dikatakan oleh Gus Wahim dari sisi lughah adalah at-taubah. Kewajibannya adalah nasrul ilmi, mengkampanyekan keilmuan yang diajarkan oleh guru-gurunya di pesantren untuk disebarkan kepada masyarakatnya yang ada di Purbalingga ini. Maka deh, kalau betul matur kata maling, aku mendengar aku, saya mohon maaf pada semuanya saja. Kapan-kapan mungkin di kesempatan yang lain, moga-moga kita masih bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahim. Saya mohon maaf, ini saya serombongan
kalau tidak menyenangkan atau tidak mengenakan, tidak sesuai harapan panjenengan semua, saya mohon maaf. Sambung doa, moga-moga semuanya selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, akhirun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.